Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Prof. Prof. Baik. Nah, jadi kita mulai dulu dengan definisi dari stres oksidatif ya. Jadi stres oksidatif ini suatu kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan antara ROS reaktif oksigen spesies dengan antioksidan. Jadi ini ROS-nya tuh sangat berlebihan, sedangkan antioksidannya kurang ya. Pada kondisi seimbang, antioksidan dan ROS ini berada dalam kondisi keseimbangan itu tidak terjadi stres oksidatif ya. Jadi karena ROS dalam kadar yang rendah ini diperlukan untuk persinyalan di dalam tubuh ya. Nah, pengertian ROS sendiri adalah molekul yang mengandung oksigen dan mempunyai reaktivitas yang lebih tinggi dari molekul oksigen. Jadi reaktif ya. Kalau kita lihat di sini bahwa ROS ini ada dua sebenarnya, ada yang kelompok yang radikal, ada yang bukan radikal ya. Jadi ada yang radikal bebas dan ada yang bukan radikal. Tapi yang bukan radikal ini dikelompokkan sebagai kelompok ROS karena sifatnya yang sangat reaktif. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, pengertian dari radikal bebas sendiri adalah suatu molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan ya. Sehingga karena dia memiliki elektron tidak berpasangan, dia akan sangat reaktif. Di sini digambarkan radikal bebas ini mencuri elektron dari molekul yang lain ya, sehingga terjadi oksidasi pada molekul tersebut ya. Dan nanti di kuliah berikutnya ada peran antioksidan, di mana antioksidan ini mendonasikan elektronnya ya supaya radikal bebas itu tidak reaktif, supaya dia menjadi stabil ya. Nah, sebenarnya istilah oxidative stress ini ada beberapa klasifikasinya berdasarkan intensitasnya, kemudian berdasarkan bentuk spesifiknya, dan beberapa istilah yang berhubungan, dan juga berdasarkan respon biologis. Jadi berdasarkan intensitasnya, ada yang disebut dengan stres oksidatif basal atau oksidatif eustress ya istilahnya. Saya ini keluarkan pointer dulu. Nah, oksidatif eustress atau stres oksidatif fisiologikal ya, atau oksidatif stres positif. Jadi pada kondisi ini belum terjadi kerusakan ya, karena intensitasnya yang dalam hal ini masih bisa ditoleransi oleh tubuh ya. Kemudian juga ada yang intensitas rendah, intermediate, sama intensitas yang tinggi. Kalau yang rendah ini disebut dengan oxidative eustress ya, sedangkan yang tinggi ini oxidative distress ya. Kemudian juga ada akut, kronik, dan stres oksidatif yang berulang atau repetitif. Kemudian dari bentuk-bentuk spesifiknya ada oksidatif stres yang fisiologikal, tadi ini eustress ini, jadi belum menimbulkan kondisi patologis. Kemudian juga ada oksidatif stres postprandial atau yang berkaitan dengan diet dan nutrisi. Juga ada oksidatif stres, glyco-oxidative stress, ini kaitannya dengan penumpukan H, yaitu advanced glycation end product ya. Jadi produk ini kaitannya H itu dengan penumpukan faktor kadar karbohidrat yang sangat berlebihan ya, reaksi glikasi terhadap molekul protein biasanya, sehingga terjadi molekul H yang patologis ya. Kemudian juga ada stres disulfid, stres prototoksik, dan endochromatographic stress ya. Kemudian ada stres fotooksidatif, ini karena pajanan ultraviolet, UVA, UVB ya, juga infrared. Juga ada oxidative stress yang diinduksi radiasi, dan stres karena nitrosatif ya, bahan pengawet, dan juga oxidative stress karena yang diinduksi nanopartikel. Juga selain itu ada stres lingkungan karena sulfur dioxide atau nitrogen dioxide, dan juga ozon. Kemudian juga ada istilah yang berhubungan seperti oksidan stres, yaitu yang menyebabkan oksidasi, prooksidan stres, shear stres, redox stres, electrophilic stres, reduktif stres, dan hypoxic stres. Energi stres juga ada. Dan juga ada stress signaling yang sebagai respon yang berhubungan dengan stres oksidatif, yaitu seperti heat shock respon, kemudian unfolded protein respon ya. Kemudian juga proliferasi sel, autophagy, apoptosis, nekroptosis atau peroptosis ya, inflamasi, dan juga persinyalan yang berbahaya. Nah, ROS dan RNOS ini merupakan molekul yang paling banyak menyebabkan stres oksidatif ya. Nah, beberapa contoh dari ROS. Yang pertama adalah anion superoksida. Anion superoksida ini dihasilkan paling banyak
di rantai pernapasan ya, karena pada saat rantai pernapasan di mitokondria ini terjadi kebocoran elektron ya. Ketika elektron itu bocor, biasanya di kompak 1 dan 3 akan bereaksi dengan oksigen. Nah, oksigen bereaksi dengan elektron itu akan membentuk anion superoksida. Nah, sifat anion superoksida ini tidak dapat berdifusi cukup jauh dari asal pembentukannya. Namun, superoksida ini bisa membentuk ROS yang lain. Ini reaksinya reaksi Haber-Weiss. Ketika ada superoksida dengan hidrogen peroksida, ini akan membentuk radikal hidroksil. Nah, radikal hidroksil ini merupakan radikal yang paling reaktif ya, sangat reaktif. Nah, di sini H2O2 walaupun dia bukan radikal bebas ya, tapi bisa membentuk radikal bebas, yaitu radikal hidroksil ini melalui reaksi Haber-Weiss ataupun reaksi Fenton. Nah, reaksi Fenton ini terjadi ketika hidrogen peroksida ini bertemu dengan besi Fe2+ ataupun tembaga CO2+ ya, secara spontan tanpa bantuan enzim bisa terbentuk radikal hidroksil. Ya, jadi ini cukup berbahaya, dan selain itu juga H2O2 ini bisa berdifusi sangat jauh melalui membran sel ya. Berbeda dengan superoksida yang tidak bisa berdifusi. Tapi H2O2 ini bisa berdifusi ya. Sehingga di dalam tubuh kita ada antioksidan untuk mengeliminasi hidrogen peroksida ya, yang nanti dijelaskan di kuliah hari Jumat. Nah, kemudian ROS yang lain adalah radikal hidroksil. Nah, ini yang paling reaktif dalam menyebabkan kerusakan makromolekul ya, bisa dihasilkan dari reaksi Fenton ya, ini ataupun dari reaksi Haber-Weiss ya. Kemudian juga ada radikal bebas organik ya. Di sini dari senyawa organik ya, biasanya karena terjadinya oksidasi pada lipid asam lemak ya. Kemudian juga ada radikal peroksil ya. Ini juga karena degradasi lipid. Kemudian juga ada asam hipoklorus ya, yang dihasilkan oleh neutrofil ya selama respiratory burst untuk menghancurkan organisme. Jadi ini suatu mekanisme pertahanan di dalam tubuh kita ya untuk membunuh bakteri yang masuk ya. Jadi toksisitasnya terjadi karena ada reaksi oksidasi dan halogenasi. Dengan adanya HOCl ini maka bakteri akan mati. Kemudian ada singlet oksigen. Ini merupakan oksigen dengan spin antiparalel yang dihasilkan ketika tekanan oksigen tinggi ya dari sinar UV. Dan ini singlet oksigen ini berdegradasi cukup cepat ya, dan tidak merupakan sumber yang signifikan sebagai penyebab kerusakan. Kemudian ada kelompok RNOS, jadi yang RNOS ini ada unsur nitrogennya, yaitu nitrate oxide ya. Nah, ini merupakan radikal bebas yang dihasilkan secara endogen oleh enzim nitrate oxide sintase. Ini bisa berikatan dengan ion logam, juga dengan oksigen, membentuk radikal RNOS. Kemudian ada peroksinitrit ya, ini merupakan agen oksidasi yang sangat kuat. Walaupun ini bukan suatu radikal bebas, tapi bisa membentuk nitrogen dioksida ya. Dimana di nitrogen dioksida ini suatu radikal ya. Nah, jadi ini beberapa contoh spesies reaktif ya. Jadi ada yang radikal dan non radikal. Contoh-contohnya yang biasanya yang radikal itu ada tanda dots-nya ya, di sini superscript ya. Seperti hidroksil radikal, superoksid radikal, peroksil ya. Sedangkan untuk yang non radikal ini nggak ada tanda superscriptnya, dotnya nggak ada, H2O2, HOCl ya, HOBr ya, CO ya, dan sebagainya. Nah, selain ROS juga ada RNS atau RNOS, tadi ya, ini ada nitrogennya, nitrate oxide, nitrate dioxide ya. Kemudian ini yang non radikalnya, dan juga ada molekul reaktif yang lainnya, reaktif klorin seperti klor, kemudian non radikalnya ClBr, Cl2, ClO, dan ada reaktif sulfur spesies juga, ini yang sulfur radikal, yang non radikalnya H2S ya, dan lain sebagainya ya. Nah, tadi dikatakan bahwa radikal hidroksil ini merupakan radikal yang paling reaktif ya. Jadi dari suatu penelitian di mana suatu oksidan ini direaksikan dengan asal amino metionin pada pH netral dalam suatu air, terbukti bahwa kecepatan reaktivitas dari radikal hidroksil itu yang paling cepat, 7 kali 10 pangkat 9 ya, liter per mol per detik ya. Dan diikuti oleh HOCl, singlet oksigen, kemudian yang paling di sini
paling kurang reaktif di sini adalah hidrogen peroksida ya, H2O2, hanya kecepatannya itu 1/200 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 2 liter per mol per second ya. Tapi tadi H2O2 ini bisa berdifusi cukup jauh ya, dibandingkan dengan anion superoksida yang tetap berada di lokasi tempat pembentukannya ya. Dan H2O2 tadi ketika ada logam bisa membentuk radikal hidroksil ya, itu yang berbahaya ya, secara spontan ya, lewat reaksi Fenton. Nah ini kita lihat di sini peran H2O2 dan NO pada persinyalan ketika kondisinya memang dalam kondisi fisiologis atau istilahnya oxidative eustress, dan ketika dalam kondisi patologis jumlahnya berakumulasi sangat banyak atau kerusakan oksidatif ya. Nah kita lihat di sini bahwa anion superoksida ini secara alamiah ya memang tidak bisa dihindari akan dihasilkan dari rantai pernapasan di mitokondria ya, karena ada kebocoran elektron sekitar 1-5% ya di kompleks 1 dan 3. Selain itu juga enzim NADPH oksidase juga menghasilkan superoksida ya. Kemudian radikal superoksida ini akan diubah menjadi hidrogen peroksida oleh enzim superoksida dismutase yang ada di mitokondria ya, menjadi H2O2. Nah, ketika H2O2 ini kadarnya rendah ya, ini diperlukan untuk persinyalan di dalam sel ya. Jadi untuk proliferasi sel, untuk survival ya, juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya. NO juga ini dihasilkan NO sintase juga dalam kondisi yang rendah ini sebagai vasodilator ya, yang penting untuk keberlangsungan dari sel. Nah, selain itu H2O2 juga selain dari SOD juga dihasilkan oleh peroksisom ya. Nah di sini ketika kadarnya berlebihan, maka H2O2 ini secara spontan bisa menjadi radikal hidroksil, atau ketika ada Cl akan menjadi HOCl ya. Kemudian yang NO ini ketika ada oksigen juga bisa membentuk peroksinitrit ya, yang merusak makromolekul di dalam sel baik DNA, protein maupun lipid ya, yang akhirnya bisa mengganggu persinyalan redok ya, keseimbangannya sehingga terganggu ya. Nah, H2O2 itu berdifusi cukup jauh ya. Difusinya ini melalui suatu channel yang disebut dengan aquaporin ya. Sehingga aquaporin ini juga suatu channel yang dikatakan di literatur untuk keluar masuknya H2O ya, air ya. Dan H2O2 ini tentang aquaporin. Nah, jadi ketika H2O2 ini dihasilkan ya dari proses dismutase, superoksida dismutase yang ada di ekstraseluler ini ya, dari anion superoksida oleh SOD diubah jadi H2O2 ya, maka H2O2 akan berdifusi ke aquaporin, dalam hal ini ke dalam sel ya. Nah di dalam sel ini tergantung kadarnya ya. Ketika kadarnya ini berlebihan, maka akan memicu suatu proses patologis, bisa pertumbuhan tumor, metastasis, inflamasi ataupun proses fibrosis ya. Kemudian di sini ada suatu interaksi antara ligan dan reseptor ya, misalnya antara tumornukleosis alfa dengan tumornukleosis faktor reseptor atau EGF dengan EGFR, di mana ikatan ligan reseptor ini akan memicu proliferasi, migrasi maupun angiogenesis. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, radikal bebas merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan ya. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini membentuk molekul radikal bebas yang reaktif dan sangat tidak stabil ya. Dia mencuri elektron dari makromolekul yang ada di dalam sel ya. Nah, tadi pembentukannya ini sudah saya singgung bahwa dari oksigen ya. Jadi oksigen ini adalah suatu biradikal. Jadi oksigen ini memiliki dua elektron yang tidak berpasangan ya. Sehingga ketika oksigen ini menerima elektron ya dari kebocoran elektron di rantai pernapasan, akan membentuk anion superoksida. Kemudian anion superoksida menerima elektron, akan terbentuk hidrogen peroksida, dan hidrogen peroksida menerima elektron akan menjadi air ya, dan radikal hidroksil ya. Kalau ada besi ya, kemudian nanti elektron diterima lagi akan terbentuk air. Nah, kelompok cross yang paling banyak ini 3, anion superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil.
Nah, karakteristiknya radikal bebas ini sangat reaktif. Waktu paruhnya itu sangat pendek, sekitar 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 12 detik. Ya, jadi karena dia sangat reaktif, dia mencuri elektron supaya dia menjadi stabil ya, dan membentuk radikal baru melalui reaksi berantai. Dan ini dalam hal ini reaktivitasnya ini bisa merusak biomolekul sel dan jaringan. Jadi radikal bebas yang paling banyak ini adalah derivat oksigen yang disebut dengan reaktif oksigen spesies dan derivat nitrogen atau reaktif nitrogen spesies ataupun kombinasi oksigen dan nitrogen yang disebut dengan RNOS ya. Nah, tadi yang paling banyak ini ROS dibentuk secara endogen dari metabolisme seluler. Nah, pada proses fosforilasi oksidatif 1-4% bocor ya elektronnya ya, dan bertemu dengan oksigen akan diubah menjadi radikal bebas. Nah, ini kebocorannya di kompleks 1 dan di kompleks 3 ya. Elektron yang bocor ini elektron leakage ya. Karena kan pada intinya fosforilasi oksidatif ini adalah transfer elektron ya. Nah, ketika elektronnya itu bocor, bereaksi dengan oksigen terbentuk radikal superoksida ya. Nah, selain dari mitokondria, ROS juga bisa dihasilkan dari beberapa enzim seperti oksidase, oksigenase, dan peroksidase ya, membentuk radikal anion superoksida atau hidrogen peroksida. Ini sumber H2O2 dari mitokondria ya. Beberapa tempat ini tadi super yang paling banyak itu dari kompleks kebocoran elektron dari kompleks 1, 2 dan 3 juga ya. Di sini ada dihasilkan anion superoksida ya. Elektron bertemu dengan oksigen ya. Kemudian juga dari beberapa enzim ya dihasilkan anion superoksida, dan anion superoksida ini oleh antioksidan endogen yang enzimatik yaitu superoksida dismutase itu akan diubah menjadi hidrogen peroksida ya. Di sini H2O2 dihasilkan ya dari hasil dismutasi enzim superoksida dismutase. Sehingga H2O2 juga jumlahnya cukup banyak ya. Dan ini nanti ada enzim lagi yang mengeliminasi H2O2 menjadi air ya, yaitu katalase atau glutathione peroksidase yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini SOD itu ada 3 isoform ya. Nanti juga ini dibahas di pertemuan berikutnya ya. Ada SOD1, ada SOD2 dan ada SOD3 ya. SOD2 yang di mitokondria ya, yang SOD1 itu ada di sitoplasma, sedangkan yang SOD3 itu ada di ekstrasel ya. Nah, selain dari aksi enzim-enzim tadi ya, pembentukan ROS juga bisa dihasilkan dari proses fagositosis dan inflamasi. Dalam hal ini enzim yang menghasilkan superoksida adalah NADPH oksidase dan mieloperoksidase ya. Jadi ketika ada bakteri yang masuk ya, maka ROS akan diproduksi sebagai mekanisme pertahanan ya melalui sistem respiratory burst ya pada neutrofil ya. Jadi NADPH oksidase itu akan teraktifkan ya pada membran plasma bagian luar ya, menginisiasi respiratory burst ya dengan membentuk anion superoksida ya. Kemudian anion superoksida ya oleh SOD akan diubah menjadi hidrogen peroksida ya. Nah, setelah itu H2O2 ini ya ketika ada logam Fe2+ akan terbentuk radikal hidroksil. Nah, radikal hidroksil ini yang membunuh bakteri ya, ini yang paling reaktif sehingga bakterinya bisa hancur. Nah, selain itu juga anion superoksida yang ada akan bereaksi dengan NO. Nah, NO ini nitrate oxide ya dihasilkan oleh indosible nitrate oxide sintase yang akan membentuk peroxinitrit ya. Nah, peroxinitrit juga akan membunuh bakteri ya. Selain itu H2O2 ya dengan ion cealmin oleh enzim mieloperoksidase akan terbentuk asam hipoklorus ya, HOCl. Nah, HOCl ini juga yang membunuh bakteri ya. Sehingga bakteri ini akan hancur ya. Nah, ini disebut dengan ledakan respirasi ya karena proses ini sangat banyak mengkonsumsi oksigen ya. Dan waktunya itu terjadi antara 30 sampai 60 menit. Nah, selain dari endogen, ROS juga biasa dihasilkan dari lingkungan ya. Misalnya dari metabolisme obat, kemudian ada sinar UV atau sinar X, atau ada alkohol,
kemudian sigaret ya, dan polusi. Di sini ketika ada radiasi ionisasi ini akan memecah molekul air menjadi radikal hidroksil dan atom hidrogen ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, pembentukan ROS ini ada dari dalam tubuh yang paling banyak metabolisme mitokondria pada rantai pernapasan ya, menghasilkan radikal superoksida. Kemudian radikal superoksida diubah menjadi hidrogen peroksida oleh enzim SOD. Dan hidrogen peroksida ini ketika ada logam transisi akan menjadi radikal hidroksil ya. Ini bisa merusak makromolekul termasuk DNA. Kemudian juga dari proses inflamasi dihasilkan anion superoksida dari NADPH oksidase ya. Juga bisa merusak makromolekul. Kemudian dari lingkungan, sinar UV, radiasi ionisasi, rokok, asap rokok ya, dan juga dari polusi ya. Nah, NO sendiri ini sebenarnya merupakan gas ya yang berdifusi melalui membran lipid masuk ke dalam sel. Ketika konsentrasinya rendah, NO berfungsi fisiologis sebagai neurotransmitter dan hormon. Bisa menyebabkan vasodilatasi. Tapi ketika konsentrasinya tinggi, ini akan bergabung dengan oksigen atau superoksida membentuk RNOS yang toksik. Nah, ini proses pembentukan NO ya dari reaksi NADPH NO sintase ya, nitrate oxide sintase membutuhkan NADPH. Di sini pada proses perubahan arginin menjadi citrulline. Ini dihasilkan NO. Nah, skema ini memperlihatkan pembentukan RNOS ya. Ketika nitrate oxide ini dihasilkan oleh NO sintase ya, pada proses perubahan arginin menjadi citrulline, maka NO ini nanti akan bereaksi dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida. Kemudian bereaksi lagi dengan NO akan membentuk nitrogen trioxide. Ini merupakan agen nitrasi ya. Kemudian NO juga bisa bereaksi dengan nitrit, di mana nitrit ini berasal dari makanan ataupun dari bakteri di usus ya. Ini akan membentuk N2O3 juga, nitrogen trioxide. Kemudian NO juga bisa membentuk peroksinitrit ya, ketika bereaksi dengan anion superoksida. Peroksinitrit ini merupakan agen pengoksidasi yang cukup kuat ya. Kemudian ketika ada asam, maka akan terbentuk asam peroksinitrat ya, di mana asam peroksinitrat ini bisa membentuk ion nitrat ini yang aman ataupun membentuk ion hidroksida ya, atau bahkan radikal hidroksil ya. Nah, ini nanti ketika ada nitrogen dioksida ya, yang berasal dari rokok ataupun asap ya di lingkungan, ini bisa membentuk nitrogen dioksida yang merupakan suatu radikal bebas yang sangat berbahaya. Ya. Nah, di sini memperlihatkan bahwa produk-produk yang radikal reaktif oksigen spesies ini ya mempunyai peran pada kondisi yang rendah ya, ini berperan penting untuk persinyalan ya. Jadi ketika kadarnya itu dalam kondisi fisiologis ya, bermanfaat untuk jalur persinyalan ya. Di sini terlihat bahwa proses pembentukan radikal anion superoksida ya yang berasal dari rantai pernapasan ya, dibutuhkan juga untuk persinyalan ya di mitokondria. Kemudian di sini radikal anion superoksida diubah oleh SO2 menjadi H2O2 ya. Nanti H2O2 akan diubah menjadi air oleh katalase ya. Selain itu H2O2 juga bisa menjadi HClO asam hipokloros ketika ada ceamin oleh enzim myeloperoksidase ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ketika produk radikal bebas itu terbentuk secara sekunder, artinya ketika radikal bebas yang atau reaktif spesies itu sudah bereaksi dengan molekul lain menjadi produk yang radikal bebas yang cukup berbahaya, seperti halnya H2O2 menjadi hidroksil ataupun H2O2 menjadi asam hipokloros atau menjadi peroksinitrit ya, superoksida ketika bertemu dengan NO menjadi peroksinitrit ya, ataupun radikal organik, ini menyebabkan kerusakan makromolekul ya yang cukup berat ya. Tapi kalau misalnya dia masih produk yang primer dan kondisinya dalam
kondisi yang basal ya rendah, ini diperlukan untuk persinyalan dan untuk sintesis protein ya. Jadi produk primer dari spesial reaktif ini berkontribusi untuk proses fisiologis, sedangkan produk sekunder ya ini terjadi karena akumulasi yang berlebihan dari produk primer ini menyebabkan efek yang berbahaya ya untuk fungsi dari sel. Nah, ketika terjadi stres oksidatif, apa yang akan terjadi pada makromolekul? Pada protein akan terjadi oksidasi pada gugus sulfitril dan modifikasi asam amino. Di sini radikal bebas ini akan merusak protein melalui fragmentasi, kemudian agregasi, sehingga protein jadi tidak berfungsi, jadi kehilangan aktivitas biologisnya. Nah, beberapa asam amino yang cukup rentan diserang oleh serangan radikal bebas adalah prolin, histidin, sistein, dan metionin. Kemudian juga pada residu tirosin bisa terjadi oksidasi, akan membentuk dihidroksifenilalanin yang bisa merangsang pembentukan radikal oksigen lebih lanjut melalui reaksi non-enzimatik. Ya, jadi reaksinya berantai, terus berlanjut menjadi sangat luas kerusakannya. Kemudian untuk pada makromolekul lemak, ya, di sini terutama yang lipid PUFA poliunsaturated pada membran sel sangat rentan untuk mengalami kerusakan akibat reaksi radikal bebas atau disebut dengan reaksi peroksidasi lipid. Ini adalah reaksi peroksidasi lipid. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini reaksi antara radikal hidroksil dengan lipid di membran sel terbentuk lipid radikal ya. Kemudian propagasi, ini terjadi reaksi berantai ya antara lipid radikal dengan oksigen ya, terbentuk peroksilipid ya. Kemudian bereaksi lagi dengan lemak, terbentuk lagi lipid radikal ya, dan terus lipid peroxide ya. Dan tahap yang terakhir adalah degradasi, di mana degradasi ini dibentuk substansi MDA atau malonylaldehyde dan lipid peroxide yang terdegradasi. Nah, malonylaldehyde ini cukup berbahaya ya karena bisa menyebabkan mutagenik dan karsinogenik ya. Kemudian pada tahap terminasi, sebenarnya lipid radikal dengan peroksilipid ini bisa membentuk produk yang tidak radikal ya kembali. Namun ini sangat jarang sekali terjadi karena radikal bebas tadi waktu paruhnya sangat singkat ya. Sehingga untuk terminasi ini dibutuhkan suatu antioksidan, dalam hal ini vitamin E yang larut lipid ya. Dia akan bereaksi dengan lipid radikal, akan terbentuk vitamin E yang teroksidasi ya. Jadi vitamin E-nya jadi kehilangan elektron ya. Kemudian vitamin E teroksidasi bereaksi dengan lipid radikal, itu yang membentuk lipid yang tidak teroksidasi dan vitamin E ya. Nah, ini diperlihatkan gambar ini bagaimana produk dari peroksidasi lipid yaitu dialdehyde MDA ya. MDA ini bisa berinteraksi dengan DNA ya, menyebabkan modifikasi basa di DNA ya, ini bersifat karsinogenik ya. Nah, kemudian dialdehyde hasil dari peroksidilipid ini juga bisa bereaksi dengan LDL ya. LDL teroksidasi. Nah, LDL yang teroksidasi ini akan dieliminasi oleh makrofag ya. Sebagai benda asing, dan ini akan merangsang pembentukan foam cell ya yang berperan pada aterosklerosis ya. Nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian juga aldehyde ini juga bisa menyebabkan modifikasi pada protein membran ya, di sini protein-protein membran yang ada di membran sel ya. Jadi menyebabkan kerusakan protein membran tersebut sehingga tidak bisa berfungsi ya. Kemudian pada karbohidrat ya, terutama ketika kadar glukosa ini sangat tinggi ya, akan terjadinya glikasi ya, reaksi glikasi itu reaksi ikatan antara glukosa dengan glukus yang lain, biasanya protein ya. Nah, ini meningkatkan kemudahan protein untuk diserang oleh radikal bebas. Kemudian selain itu juga asam nukleat ya, di sini akan terjadi pemutusan untai DNA, fragmentasi basa dan deoksiribosa sehingga menjadi sitotoksik dan mutasi. Nah, dalam hal ini basa DNA yang paling banyak diserang oleh radikal bebas ini basa guanin ya, akan terbentuk produk DNA DAC yaitu 8 hidroksiguanin atau 8 OH3
yang ini bisa dijadikan salah satu marker kerusakan DNA ya, bisa diukur ya. Nah, ini adalah stres oksidatif yang terjadi di kulit ya. Jadi baik pada lapisan epidermis maupun dermis ya, ketika ada paparan sinar UV yang berlebihan, ini akan terjadi peningkatan pembentukan reaktif oksigen spesies ya, di mana ROS yang terbentuk ini bisa merusak makromolekul ya, baik DNA, terutama basa guanin tadi terbentuk 8-oksoguanin, ataupun protein ya, terjadi karbonilasi dari protein menjadi beragregasi dan juga proteolisis ya, dan kerusakan lipid ya, yang menghasilkan produk 4-hidroksinonenal ya. Walaupun di sini ada antioksidan juga di kulit ya, vitamin C, vitamin E, glutathione, asam urat ya. Ketika paparannya ini sangat tinggi ya, proses kerusakan oksidatif tidak bisa dicegah ya. Nah, ini terlihat beberapa enzim yang berkontribusi menghasilkan ROS seperti NADPH oksidase, kemudian sitokrom P450, siklooksiggenase ya, peroksisomal oksidase ya. Di rantai pernapasan di mitokondria ya, berkontribusi untuk menghasilkan ROS. Kemudian paparan pengaruh lingkungan juga ya, xenobiotik ya. Nah, dalam hal ini ferritin ini menghambat pembentukan ROS karena ferritin mengikat Fe ya, sehingga Fe yang ada tidak bisa bereaksi dengan H2O2, jadi radikal hidroksilnya tidak bisa terbentuk. Ya. Nah, selain itu oxidative stress juga bisa menyebabkan apoptosis ya. Jadi pada kondisi normal ya, apoptosis ini dihambat karena adanya protein BCL-XL yang anti-apoptosis ya, yang diekspresikan ya, dan ini di sini yang mengatur BCL-XL ini adalah ekspresi BCL-XL ini adalah mirna microRNA 184 ya. Nah, ketika ada oksidasi, mirnanya teroksidasi, maka dia akan berikatan mirna ini ya, sehingga menyebabkan hambatan translasi dari BCL-XL dan BCLW, protein anti-apoptosisnya dihambat sehingga apoptosis bisa berlangsung. Ya. Ini adalah gambaran kerusakan oksidatif ya akibat radikal bebas ya. Di sini radikal hidroksil ini bisa menyerang berbagai organel, termasuk DNA, retikulum endoplasmik ya. Kemudian juga selain itu protein ya mengalami kerusakan, membran juga rusak ya, dan peroksidasi lipid di membran sel ya ini terjadi menyebabkan kalsium masuk secara masif ya, permeabilitas membran meningkat ya, natrium masuk, juga air bisa masuk sehingga menyebabkan pembekakan sel ya, dan mitokondria juga mengalami kerusakan ya, akibatnya selnya mengalami nekrosis ya, kematian sel ya, akibat ROS yang berlebihan. Nah, jadi pada skema ini ROS dalam kondisi yang rendah fisiologis ya, itu menyebabkan proses sel bisa berlangsung secara normal ya. Jadi diperlukan sebagai persinyalan. Jadi untuk redox enzim dan redox signaling ya. Karena secara alamiah ROS itu dihasilkan ya dari proses pernapasan, rantai pernapasan ya di mitokondria ya, juga beberapa enzim juga menghasilkan. Nah, tapi ketika kadarnya ini berlebihan, di mana antioksidannya itu dalam kekurangan ya, maka akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada berbagai makromolekul ya, yang disebut dengan oxidative distress ya, oxidative stress. Kalau pada saat dia masih kondisi yang fisiologis, masih eustress ya, untuk regulasi redox. Pada saat sudah distress, maka persinyalannya menjadi rusak ya. Nah, ini menyebabkan berbagai penyakit ya. Nah, di sini nutrisi, terutama nutrisi yang mengandung antioksidan ya, dari vitamin ya, vitamin ini berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, ini mempengaruhi ya. Juga mineral juga ya, penting karena beberapa enzim ini memerlukan mineral-mineral ya, seperti SOD membutuhkan mangan ya, GPX membutuhkan selenium, ya katalase membutuhkan Fe ya. Jadi tanpa adanya nutrisi, antioksidan enzimatik ini tidak bisa bekerja dalam menghambat peningkatan ROS.
Nah, apa saja penyakit akibat kerusakan oksidatif ya? Yang pertama penyakit kardiovaskuler, ini akibat adanya pembentukan LDL teroksidasi ya yang terbentuk dari reaksi radikal bebas ya, ini bisa memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler dan aterosklerosis. Kemudian untuk kerusakan DNA tentunya bisa menimbulkan kanker ya yang menyebabkan mutasi dan sitotoksik ya. Kemudian inflamasi juga. Ini kerusakan terutama pada komponen ekstraseluler seperti kolagen dan asam hyaluronat bisa memicu terjadinya glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus ginjal, dan kolitis ulceratif. Juga gangguan respirasi, ini merusak endotelium dan menyebabkan edem paru. Ini terutama akibat paparan asap rokok ya, yang bisa menyebabkan pembentukan radikal bebas. Nah, di sini terlihat bagaimana LDL teroksidasi ini bisa memicu aterosklerosis ya. Jadi ketika dalam kondisi normal ya, arteri pembuluh darah arteri ini lumennya masih bagus ya, tidak ada akumulasi lemak. Nah, ketika adanya teroksidasi ini ya bisa memicu terbentuknya fatty streak ya, sehingga lumen pembuluh darahnya menjadi tidak normal kembali. Kemudian semakin banyak fatty streak ini menjadi plak fibros ya, akhirnya menjadi plak yang sangat penuh ya, menutupi lumen pembuluh darah yang suatu saat nanti plak ini bisa pecah ya, bisa ruptur, lepas dari pembuluh darah, dan ketika plak ini tersangkut di jantung, memblok atau menutupi pembuluh darah di jantung, akan menyebabkan infark miokard atau unstable angina ya, atau disebut dengan penyakit jantung koroner. Ketika plaknya ini menutupi pembuluh darah di otak ya, maka akan terjadi penyakit stroke iskemik ya. Di pembuluh darah kaki ini akan menyebabkan iskemik kaki ya. Nah, jadi prosesnya ini adalah karena tadi LDL teroksidasi ini akan dikenali oleh makrofag sebagai benda asing sehingga akan dimakan ya, terutama ketika terjadi overload lipid ya. Nah, ini akan terjadi foam cell ya. Foam cell yang berlebihan ini akan membentuk fatty streak atau yellow patches yang terlihat pada dinding arteri. Kemudian foam cell yang mati melepaskan lipid akan membentuk gumpalan lipid dalam dinding arteri ya. Jadi akhirnya terbentuk plak ya, dan plaknya ini bisa ruptur atau lepas tadi. Kemudian penyakit lain adalah diabetes mellitus. Ini karena kerusakan pankreas ya oleh radikal bebas, juga katarak ya. Kemudian juga infertilitas pria di mana ini motilitas dan viabilitas sperma berkurang, dan juga penuaan ya. Penuaan ini bisa dipicu oleh stres oksidatif ya. Kemudian juga penyakit lain seperti Parkinson, Alzheimer, multiple sclerosis, cirrhosis hati maupun distrofi muskular ya. Jadi dikatakan bahwa ada lebih dari 100 penyakit itu berkaitan dengan stres oksidatif ya. Ini bisa dilihat ya beberapa penyakitnya. Nah, ini adalah model bagaimana pengaruh ROS atau RNOS ini pada penyakit Parkinson ya. Jadi ketika kadar dopamin ini berkurang karena adanya perubahan monoamin oksidase ya yang membentuk H2O2 ya. Jadi monoamin oksidase ini suatu enzim ya di dalam otak ya yang bisa membentuk hidrogen peroksida ya. Kemudian di sini hidrogen peroksida ini nanti akan bereaksi dengan Fe2+ membentuk radikal hidroksil. Nah, selain itu juga mitokondria tadi ya secara alamiah membentuk radikal superoksida ya. Radikal superoksida bereaksi dengan NO ini membentuk RNOS ya. Nah, radikal hidroksil dan RNOS ini bisa menyebabkan peroksidasi lipid, kemudian oksidasi protein, dan juga pemutusan DNA yang menyebabkan degenerasi neuron. Nah, degenerasi neuron ini akan menghasilkan dopamin yang berkurang ya karena fungsinya sudah tidak sesuai lagi ya. Nah, selain itu juga oksidasi pada makromolekur ini bisa membentuk lipofuscin ya. Nah, ada beberapa marker yang bisa diukur ya untuk menilai terjadinya stres oksidatif ya. Jadi untuk definisi biomarker ini adalah suatu substansi, struktur atau proses yang dapat diukur di dalam tubuh yang mempengaruhi atau memprediksi insiden suatu penyakit.
Nah, memang biomarker stres oksidatif ini belum diaplikasikan di klinis sampai saat ini ya. Jadi masih dalam tahap digunakan dalam tahap riset ya. Karena untuk dapat diaplikasi dalam klinis ini harus memenuhi syarat, yaitu harus spesifik untuk penyakit tertentu, jadi bisa digunakan sebagai diagnostik. Kemudian mempunyai nilai prognostik dan berkorelasi dengan aktivitas penyakit dan juga stabil dan terdapat dalam jaringan ya atau mudah diakses, dan juga secara harga itu tidak terlalu mahal ya, harus cost efektif ya. Nah, dasar pembentukan biomarker stres oksidatif ini karena beberapa penyakit ya, baik terutama penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti hipertensi, kemudian diabetes atau obesitas ya, gagal ginjal, hiperkolesterolemia ya, inflamasi, itu menghasilkan ROS semuanya ya. Nah, nanti ROS ini ya bisa diukur ya ketika ROS ini sudah berlebihan merusak makromolekul. Nah, kerusakan makromolekul ini bisa dianalisis ya, bisa diukur kadarnya ya, walaupun sampai saat itu belum jadi faktor diagnostik ya, jadi masih tahap penelitian ya. Nah, di sini ROS ini bisa menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskuler, ateroma atau infak miokard dan gagal jantung yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama biomarker stres oksidatif itu adalah karbonil. Nah, karbonil ini merupakan produk oksidasi dari protein. Ini diaminasi, ini salah ketik ya, diaminasi oksidatif dari lisin dan asam glutamat. Kemudian pengikatan produk oksidasi lipid aldehid dengan residu lisin, sistein dan histidin ini menyebabkan reaksi adisi misel ya, yang menghasilkan karbonil. Nah, bagaimana deteksinya? Karbonil ini bisa dideteksi dengan menggunakan alat spektrofotometer. Jadi sampel yang akan diukur direaksikan dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNP) ataupun menggunakan antibody spesifik ya dengan ELISA atau Western blot atau IHK ya atau imunositokimia ataupun dengan HPLC. Yang paling sederhana dengan spektrofotometer ya. Nanti akan timbul warna, nah warnanya ini yang dideteksi yang bisa dibaca. Nah, beberapa studi klinis yang mengukur kadar karbonil pada berbagai penyakit ya sudah dipublikasi cukup banyak. Contohnya pada di sini pada penderita HIV yang mengalami gangguan kognitif ya dengan sampel carian cerebrospinal. Di sini hasilnya tidak ada perbedaan signifikan pada kadar karbonil antara kelompok yang diberikan obat ya di sini untuk melihat efek dari seleginil transdermal dibanding dengan placebo. Kemudian di sini juga untuk menilai efek obat juga darbepoetin alfa ya pada gagal jantung kronik ya sudah terjadi penurunan, ini hasilnya cukup signifikan, kadar karbonilnya menurun setelah pemberian obat tersebut, sedangkan yang placebo tidak ada efeknya. Kemudian untuk melihat kadar karbonil pada kanker ya, di sini ada kanker hepatoseluler ya, ternyata dibuktikan bahwa kadar karbonil pada subjek dengan kanker hepatoseluler ini lebih tinggi bermakna dibandingkan dengan pasien yang bukan kanker ya ataupun yang mengalami hepatitis B. Biomarker yang lain adalah oksidasi LDL, LDL ya, atau LDL teroksidasi, yang ini menyebabkan tadi terbentuknya aterosklerosis ya. Jadi biasanya dipakai sebagai biomarker untuk penyakit kardiovaskuler ya. Ini bisa diukur pada plasma atau ataupun pada LDL yang sudah diisolasi menggunakan metode imunologi ya dengan antibodi berikut ya. Di mana nanti antibodi monoklonalnya ini akan berikatan dengan gus aldehid pada residu lisin LDL. Ya. Di sini antibodi monoklonal ini akan mengenali fosfatidilkolin yang teroksidasi dan fosforilkolin yang memiliki rantai samping pendek teroksidasi maupun yang tidak teroksidasi. Kemudian biomarker yang lain adalah 3-nitrotirosin. Nah, nitrotirosin ini sering digambarkan sebagai marker stres oksidatif yang stabil pada penyakit inflamasi. Ya. Di sini struktur tirosin seperti ini ya, ketika ada tambahan gugus N ya, nitrasi di sini terbentuk nitrotirosin. Ya. Di sini melibatkan pemindahan atom hidrogen C3 dari cincin aromatik tirosin dengan suatu gugus nitro
nitrasi RNO2. Modifikasi tersebut dapat terjadi pada sekulen polipeptida atau pada asam amino tirosin bebas. Nah, berikut pembentukan nitrotirosin ya. Jadi ada dua jalur. Jalur yang pertama reaksi antara superoksida dengan NO, nitrate oxide ya. Kemudian akan terbentuk peroksinitrit. Kemudian peroksinitrit bereaksi dengan CO2 akan membentuk nitrit dioxide ya, dan CO3 ya. CO3 ini karbonat ya, radikal anion karbonat. Kemudian karbonat ini bereaksi dengan tirosin, terbentuk tirosin radikal dan bikarbonat. Kemudian tirosin radikal dengan nitrogen dioksida terbentuk nitrotirosin ya. Nah, jalur yang kedua lewat MPO, mineral peroksidase, yaitu MPO bereaksi dengan H2O2 terbentuk senyawa 1 dan air. Kemudian nitrogen dioksida dengan senyawa 1 membentuk senyawa 2 dan nitrogen dioksida radikal, lalu bereaksi dengan tirosin terbentuk tirosin radikal dengan nitrogen dioksida radikal terbentuk 3 nitrotirosin. Nah, MPO atau mineral peroksidase tadi suatu enzim ya, hemperoksidase yang mengkatalisis reaksi antara H2O2 dengan ion chloride untuk menghasilkan asam hipoklorus sebagai oksigen utama ya. Ini juga suatu biomarker stres oksidatif juga ya. Dan tadi HOCl ini dalam neutrofil ya, ini sebagai agen yang bisa membunuh bakteri ya. Nah, ini MPO ini berkontribusi dalam penyakit inflamasi seperti aterosklerosis, penyakit vaskuler, Parkinson dan Alzheimer. Namun ini masih terbatas ya deteksi MPO ini karena belum ada standarisasi pengukuran untuk setiap lab. Dan oksidan yang berasal dari MPO ini bisa membentuk produk oksidasi yang spesifik yaitu 3-klorotirosin, chlorinated lipid ataupun glutathione sulfonamid maupun produk yang non-spesifik seperti modifikasi protein karbonil dan 3-nitrotirosin. Kemudian biomarker stres oksidatif yang lain adalah lipid peroksidasi. Ini dari PUFA ya, terjadinya oksidasi pada lipid ya, terutama asam linoleik dan asam archidonat. Ya, ini akan menghasilkan produk MDA tadi yang sudah saya jelaskan ya, malonylaldehyde. Selain MDA juga HNE 4-hidroksi 2 nonenal ya. Nah, MDA ini cukup banyak ya diukur untuk penelitian ya, deteksinya cukup mudah dengan T-bars assay, yaitu mereaksikan sampel dengan TBA, thiobarbiturate acid ya, dimana ketika MDA-nya kadarnya itu tinggi maka akan terbentuk senyawa berwarna pink ya setelah dipanaskan. Nah, senyawa berwarna pink itu bisa dibaca pada spektrofotometer. Deteksi yang lain dengan menggunakan HPLC ataupun dengan ELISA. Kemudian yang lainnya adalah F2 isoprostan. Nah, ini suatu oksidasi asam amino yang membentuk 6,4-bicyclic endoperoxide dan stereoisomer yaitu H2 isoprostan. Kemudian terjadi reaksi non-enzimatik H2 isoprostan membentuk F2 isoprostan yang stabil dan C-ketoaldehyde yang sangat reaktif yang disebut isolevuglandin atau isoketal. Ini isoprostan ini marker yang paling dapat diandalkan juga karena bisa memonitor stres oksidatif in vivo dan biasanya ditemukan pada penyakit kardiovaskuler. Ini deteksinya dengan menggunakan bisa GCMS dan LCMS ataupun bisa dengan teknik kolorimetrik juga bisa ya, ada kitnya, ada yang di sekarang untuk mendeteksi isoprostan itu sudah ada kit yang available ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menggunakan marker-marker oksidasi lipid seperti HNE ya, kebanyakan memang pada penyakit kardiovaskuler ya. Di sini ditemukan bahwa kadar HNE ini meningkat pada pasien stroke iskemik ya, lebih tinggi. Kemudian juga pada hipertensi ya, hipertensi ini berkorelasi dengan kadar MDA di sel darah merah ya, dan juga dengan kadar isoprostan ya. Kemudian juga pada kanker ya, di sini pada kanker payudara MDA dikatakan sebagai faktor prognostik untuk kekambuhan tumor ya. Kemudian di sini untuk yang isoprostan ya, ini tidak berbeda ya antara pasien dengan kontrol ya. Jadi cukup banyak sekali beberapa penelitian yang menggunakan marker-marker tersebut ya.
Kemudian untuk kerusakan DNA tadi adalah 8 hidroksi 2 deoksiguanosin, 8 OHDG, karena basa guanin ini yang paling sering diserang oleh radikal hidroksil ya. Ini untuk menggambarkan DNA teroksidasi ya, dan berhubungan dengan insiden peningkatan kanker ya. Deteksinya ini cukup rumit ya, jadi untuk yang pada jaringan tuh biasanya harus dilakukan isolasi DNA terlebih dahulu dari jaringan tersebut ya, lalu DNA yang sudah diperoleh itu harus dipotong fosfatnya oleh enzim fosfatase ya, supaya basanya itu terekspos. Jadi basa ya, guanin yang teroksidasinya itu nanti bisa dideteksi ya dengan kit ya, ataupun juga menggunakan HPLC atau GCMS dan LCMS ya. Nah, namun 8-OHDG juga ternyata bisa dideteksi dari urin ya, yang menggambarkan kerusakan DNA dari seluruh tubuh. Ini bisa dengan HPLC atau mass spec ya. Tapi kadarnya lebih kecil dibandingkan dengan sampel yang berasal dari DNA ya. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing biomarker tersebut ya. Berarti bisa dibaca sendiri ya. Di sini MDA ya, MDA ini keuntungannya memang sangat mudah ya, diukur dengan spektrofotometer sederhana dan juga murah dengan T-bars ya, ataupun dengan ELISA juga ada yang mendeteksi MDA ya. Dan di sini penelitian sudah banyak membuktikan bahwa MDA ini memang berkorelasi dengan progresi suatu penyakit aterosklerosis ya pada kurun waktu 3 tahun ya. Nah, namun kerugiannya T-bars ini non-spesifik ya, jadi bisa mendeteksi aldehid lain selain MDA ya, sehingga perlu pengukuran antioksidan yang lain juga ya untuk memastikan ya. Kemudian untuk nitrotirosin ya, ini juga berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler ya. Tapi di sini kerugiannya untuk yang kadar nitrotirosin yang bersirkulasi ini tidak ekuivalen dengan kadar di jaringan ya. Dan juga deteksi saat ini masih cukup mahal dan tidak praktis ya. Kemudian untuk MPO secara komersil kitnya sudah tersedia dan juga berkorelasi dengan kejadian penyakit kardiovaskuler ya. Tapi di sini MPO ini dipengaruhi oleh penyimpanan sampel dan juga waktu ya, untuk analisisnya tidak boleh terlalu disimpan terlalu lama ya. Namun MPO ini dikatakan biomarker yang menjanjikan untuk prediksi kardiovaskuler. Kemudian untuk LDL teroksidasi juga ini berkorelasi dengan derajat keparahan secara klinik ya, dan juga bisa dijadikan sebagai prediktor ya. Dan hasilnya reproducibility-nya cukup baik dari sampel yang tersimpan ya. Nah, tapi di sini juga LDL teroksidasi yang sudah mulai reduksi oleh antioksidan ketika diberikan terapi ya, ini tidak sesuai dengan reduksi dengan derajat keparahan dari penyakit kardiovaskuler. Jadi belum bisa dijadikan sebagai marker secara klinis ya. Dan kemudian juga ada ini antioksidan ya, nanti dibahasnya di pertemuan berikutnya ya. Antioksidan juga sebagai marker bisa digunakan untuk menggambarkan stres oksidatif juga ya. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari beberapa marker stres oksidatif. Untuk oksidasi lipid ada hidroksinonenal, MDA, alkenal atau alkedienal, juga ada isoprostan ya. Ini teknik yang digunakannya ya, bisa dengan yang paling sederhana spektrofotometer ya, teknik T-bars untuk MDA ya. Kemudian untuk oksidasi DNA 8-OHDG ya, yang paling banyak diukur, tekniknya bisa dengan ELISA, APLC atau GCMS. Oksidasi protein bisa Advanced Ligation End Product ya, juga bisa karbonil atau nitrotirosin ya, atau LDA teroksidasi atau AOPP, Advanced Oxidation Protein Products ya, ataupun IMA ischemia modified albumin. Tapi yang ini jarang, yang paling banyak adalah karbonil ya. Karbonil pengukurannya cukup sederhana dengan spektrofotometer, tapi memang cukup lama ya, dan cukup panjang dibandingkan dengan pengukuran MDA.
Selain itu juga ada modifikasi sistein dengan pengukuran antioksidan di sini S-glutathione ya atau GSA karena ini mengandung asam amino sistein ya. Dan juga ada faktor transkripsi yang mengatur ROS yaitu NRF2 dan NF-kappa B. Ya, ini bisa juga sebagai marker stres oksidatif. Juga enzim-enzim membentuk ROS ya seperti nitrate oxide MPO santin oksidase ya, kemudian NOS nitrate oxide sintase ya. Ini dengan tekniknya bisa dengan Western blot atau PCR ya. Juga bisa mengukur tadi enzim-enzim antioksidan seperti SOD, katalase, GPX atau glutathione reduktase ya. Dengan teknik baik secara imunologi ataupun kolorimetrik ya atau ya enzimatik tadi dengan kolorimetrik ataupun level mRNA-nya dengan PCR ataupun real time PCR ya. Nah, selain itu juga bisa mengukur kadar ROS-nya. Kalau tadi adalah yang diukur adalah stres oksidatif, jadi kerusakan oksidatif pada makromolekulnya, tapi ROS-nya juga bisa kita ukur dengan beberapa probe, menggunakan probe, tapi untuk mengukur ROS atau nitrogen spesies ini harus menggunakan sampel yang hidup, jadi bisa pada kultur sel misalnya, tidak bisa menggunakan sampel tersimpan ya. Yang pertama untuk menilai ROS hidroksil atau H2O2 atau NO2 ini bisa menggunakan DCF-HDA ya, intrasel ya. Jadi kalau ada ROS tersebut ya nanti akan terjadi fluoresen warna hijau ya, DCF ya. Ini bisa dideteksi pada leukosit maupun platelet ya. Kemudian untuk menilai nitrate oxide ini menggunakan DAF2 atau DAF-FM ya. Ini juga fluoresannya hijau, ya, hanya bisa pada leukosit. Kemudian juga untuk menilai anion superoxide ini bisa dengan hidroetidin atau HE ya. Dan untuk yang H2O2 juga selain DCF-HDA bisa di HR123 ya. Singkatannya ini ya, dihidroordamin ya. Kemudian juga radikal hidroksil bisa dengan pengukuran ini C11BO-DPY ya. Ini akan terjadi perubahan warna dari merah ke hijau. Kalau yang HE ya, hidroetidin ini warnanya merah, etidium ya. Nah, jadi biomarker ini berpotensi sangat baik ya ketika sudah dibuktikan ya. Ini bisa menilai ya keakuratan dari derajat kerusakan oksidatif ya. Kemudian juga bisa menilai indikasi awal dari suatu penyakit ya, atau juga progresi suatu penyakit, atau juga bisa mengevaluasi efektivitas dari pemberian terapi antioksidan ya. Namun memang sampai saat ini secara klinik memang belum dipakai ya untuk diagnostik maupun prognostik, karena sampai saat ini belum ada nilai cut off point yang sudah baku secara internasional gitu. Misalnya kadar MDA berapa yang bisa menyebabkan kerusakan gitu, atau kadar MDA berapa yang dikatakan itu suatu hal yang sudah tinggi gitu. Tetap saja penelitian-penelitian yang terkait dengan stres oksidatif ini, marker-markernya itu selalu ada kontrolnya. Jadi dibandingkan antara pasien kanker dengan non-cancer gitu, ataupun kalau dalam pemberian terapi, baik terapi antioksidan atau terapi lainnya, itu bisa dipakai untuk monitoring sebenarnya kelompok yang diberikan terapi dan tidak dilihat progres dari antioksidannya, kadarnya apakah penurunan atau peningkatan. Jadi ini cukup menjanjikan ya, cukup memiliki potensi ya, terutama untuk menilai efektivitas dari terapi antioksidan atau progresi suatu penyakit. Progresi kita bisa lihatnya dibandingkan di awal dengan di akhir, jadi mungkin diukurnya secara serial ya. Nah, ini beberapa biomarker yang berkorelasi dengan beberapa penyakit secara klinik ya. Jadi untuk yang marker-marker yang protein ini warnanya hijau ya. Kemudian yang lipid itu biru, DNA merah ya. Ini sudah dianalisis, dikelompokkan untuk berbagai penyakit ya. Di sini contohnya untuk yang kardiovaskuler ya, aterosklerosis Alzheimer ya.
ini bisa dilakukan pengukuran cardiovascular disease itu yang ini ya, itu nitrotirosin misalnya ya, terus yang ini 3-klorotirosin ya, kemudian GS atau GSSG ya, LDL teroksidasi ya, dan berikutnya. Dan yang aterosklerosis itu bisa dilihat di sini ya. Di sini bahkan skizofren pun ini bisa ya, skizofren bisa dinilai dengan santin oksidase. Kemudian di sini ya, kalau untuk AIDS ini kaitkan dengan sistein atau sistin, rasio sistein dan sistin ya. Jadi cukup banyak sekali beberapa masalah-masalah penyakit klinis ini dianalisis marker-marker stres oksidatifnya, karena hampir semua dasar beberapa penyakit ini kaitannya dengan kerusakan oksidatif. Ya. Nah di sini untuk isoprostan itu cukup banyak ya dipakai di berbagai penyakit. Juga protein karbonil juga. Ya. Nah, saya rasa untuk pengantar dari stres oksidatif saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Ibu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, Beberapa pertanyaan mungkin ya, Bu ya. ya Eh, boleh. Pertama, Ibu, kan tadi stres oksidatif itu kan biasanya didefinisikan sebagai kondisi tidak seimbang antara ROS dan juga kapasitas antioksidan. Nah, sebenarnya seimbang di sini tuh, Bu, artinya apakah ROS-nya itu sama konsentrasinya dengan antioksidan atau justru ROS ini harus lebih sedikit daripada antioksidan di sel atau jaringan tersebut. Dan lalu apakah memang ada kan kalau ROS lebih tinggi dari antioksidan kan stres oksidatif. Namun jika antioksidan lebih banyak dari ROS, apakah ada efeknya ke tubuh atau ke sel tersebut? Lalu mungkin Bu yang kedua mengenai marker stres oksidatif, saya ini cukup bingung Bu ketika membaca beberapa penelitian eh, yang memakai, kan tadi Ibu menjelaskan, tadi kan Prof menjelaskan bahwa eh, enzim atau antioksidan endogen itu kan bisa digunakan juga sebagai marker. Namun ketika saya membaca pembahasan itu saya agak cukup bingung eh, apabila Ya, misalnya contohnya jika hasilnya itu lebih rendah itu ada yang membahas itu mungkin karena apa sudah apa ya sudah dipakai untuk terpakai. ya netralisasi dari ROS Ya, atau radikal bebasnya. Namun juga ketika ada hasilnya itu tinggi, itu juga ada yang mengindikasikan bahwa itu adalah hasil respon dari sel ketika terjadi stres oksidatif atau bahkan jika penelitiannya berhubungan dengan apa efek terapi antioksidan, Prof, itu juga menandakan bahwa adanya apa mungkin stimulus sintesis dari antioksidan endogen dalam sel. Jadi saya cukup bingung ketika membaca ya, hasil dengan marker antioksidan. Mungkin dua cukup ya, dulu, ya. Prof. Ya, Terima kasih, makasih. pertanyaannya sangat baik ya. Makanya saya menugaskan untuk mempresentasikan jurnal yang terkait dengan stres oksidatif ya, supaya lebih paham penggunaannya gitu. Karena nanti mungkin di penelitian beberapa marker tersebut akan digunakan juga ya. Ya, jadi kalau dikatakan seimbang itu memang dari literatur ya sama antara konsentrasi ROS dengan antioksidan. Karena ROS yang kadarnya rendah ya, fisiologis gitu, batas memang nggak dikatakan berapa sih sebenarnya, kadarnya nggak ada yang menyebutkan konsentrasinya berapa. Itu tadi diperlukan untuk persinyalan di dalam sel ya, untuk sinyal-sinyal transduksi sinyal, kemudian untuk survival sel dan sebagainya ya. Tapi ketika kadarnya itu berakumulasi, ROS-nya itu melebihi kapasitas antioksidan, nah itu yang bisa menyebabkan kerusakan makromolekul ya. Karena kita tidak bisa menghindari pembentukan ROS karena akan dibentuk secara alamiah gitu, dan juga diperlukan. Nah, kalau antioksidannya kebanyakan gimana gitu. Nah, ada antioksidan yang bersifat prooksidan, misalnya vitamin C. Nah, vitamin C itu bisa membentuk radikal bebas juga, nanti dijelaskan di hari Jumat ya. Sehingga kalau itu karena vitamin C ini kan merupakan antioksidan yang eksogen dari nutrisi ya, tidak disintesis di dalam tubuh. Tapi kalau antioksidan endogen itu tubuh kita mempunyai mekanisme homeostasis ya. Selalu itu setiap orang yang masih dalam kondisi normal tuh pasti
ada regulasi ekspresi gennya. Jadi ketika memang kebutuhan dari antioksidan itu diperlukan, ya sintesisnya ditingkatkan, terus respon di dalam tubuh. Karena untuk ekspresi antioksidan endogen itu ada suatu faktor transkripsi. Mungkin pernah baca juga tadi NRF2 itu ya. Nah, NRF2 ini menstimulus sintesis dari antioksidan, di mana NRF2 ini dipicu oleh kondisi-kondisi seperti adanya stres ya. Karena ketika dia NRF2 ini dalam kondisi yang normal, dia akan didegradasi oleh sistem ubiquitin proteasom, ya, diikat oleh suatu protein yang disebut dengan KIP, protein KIP. Tapi ketika ada stres oksidatif, salah satu asam amino di KIP-nya itu teroksidasi, dia lepas ikatan KIP dengan NRF2-nya, maka NRF2-nya jadi aktif bertranslokasi ke inti, antioksidannya diekspresikan. Jadi akan diatur di dalam tubuh kita ya, kapan dia akan meningkatkan sintesisnya, kapan enggak, kapan tidak ya. Nah, sehingga memang pada hasil penelitian ya suka gitu jadinya. Memang dikatakan sebagai marker itu disebut stres oksidatif apakah ketika antioksidannya rendah atau antioksidannya naik gitu. Beberapa pembahasan mengatakan seperti itu. Ketika antioksidannya rendah, ROS-nya tinggi, ya berarti stres oksidatif terjadi. Stres oksidatifnya tinggi ya marker-marker stres oksidatif terutama seperti MDA atau karbonil dan yang lainnya tinggi, artinya menunjukkan ada stres oksidatif di situ. Tapi dibandingkan dengan kontrol. Nah, antioksidannya dalam hal ini kalau misalnya memang berkebalikan dengan hasil stres oksidatifnya rendah, ya berarti itu bisa langsung menyebutkan ya memang terjadi stres oksidatif. Karena antioksidan di dalam tubuh itu tidak bisa mengimbangi kerusakan yang terjadi, akibatnya kerusakan oksidatif muncul. Lebih bagus lagu kalau memang diukur kadar ROS-nya. Kalau oxidative stress itu kan hasil akhir ketika ROS rusak, ketika ROS-nya itu akumulasi, molekul rusak, nah baru ada biomarker itu ya, MDA dan lainnya. Nah, tapi ketika ditemukan stres oksidatif naik, antioksidan juga naik, nah itu juga bisa dijelaskan mungkin itu tadi mekanisme homeostatis, respon dari selnya itu sendiri untuk meningkatkan sintesis antioksidannya. Jadi apapun hasil penelitian tuh biasanya memang dibahasnya seperti itu. Nah, makanya tadi kenapa itu tidak bisa dipakai sebagai aplikasi klinis ya, karena sampai saat ini memang belum ada cut off point yang baku yang menyatakan bahwa nilai tersebut adalah nilai yang indikasi suatu penyakit gitu. Lain halnya seperti hemoglobin ya. Hemoglobin kan sudah ada nilai baku HB normal itu di atas 12 misalnya. Di bawah 12 itu anemia. Nah, kalau untuk parameter stres oksidatif itu walaupun menjanjikan, nah tetap harus dilihat kontrolnya seperti apa atau pre-nya seperti apa, terus kita lihat amati posnya, dilihat gitu ada progresinya, kenaikan atau penurunannya seperti apa gitu. Udah menjawab Agis panggilannya apa Agis? Agis, Prof. Sudah, Prof. Agis dari kehususan apa? Biologi, Prof. Peminatan apa? Biologi. Biologi juga cukup banyak penelitiannya bersinggungan dengan stres oksidatif ya. Kan infertilitas kaitannya dengan stres oksidatif. Kalau Kumairah dari peminatan apa? Saya dari sel punca, Prof. Oh, sel punca. Iya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, Prof, Kumairah? saya ingin bertanya, Prof. Jadi, mungkin ini terkait dengan tesis saya yang akan saya kerjakan nanti. Jadi, saya kan nanti akan mengerjakan terkait organoid pankreas, Prof. Nah, organoid pankreasnya ini nanti akan saya gunakan sebagai platform untuk pengujian herbal. Nah, di sini saya menggunakan Andrographis paniculata sama rencananya itu menggunakan Momordica charantia juga pare. Nah, kemudian karena organoidnya ini saya buat dia dari... Suaranya agak kecil ya, bisa didekatkan lagi. Apakah sudah terdengar jelas, Prof? Ya. Nah, jadi organoid ini karena saya buat dia itu dari pankreas tikus yang sehat, jadi nanti kan dia hasilnya masih sehat, Prof. Nah, karena saya tujuannya ini untuk melihat respon dia ketika diberikan dengan OHT ini nanti, nah jadi kan saya harus menginduksi dia dulu untuk seperti diabetes mellitus gitu. Nah, kemarin itu saya dapat saran dari dokter Adisti, seluruh renyum saya itu menggunakan nifedipin. Kan dia itu jenis beta blocker. Dan karena kemarin tuh sebenarnya dokter Adisti minta ke saya untuk melihat insulinnya aja, tapi karena ini kan saya nanti menggunakan herbal gitu ya, Prof. Jadi
saya kemungkinan akan mempertimbangkan untuk melihat marka-marka stres oksidatifnya ini nanti akan seperti apa begitu, Prof. Nah, dan saya sebenarnya masih agak bingung, Prof, gitu. Karena saya ini kan menginduksinya dia ini menggunakan beta blocker itu nanti, dan itu kan ngarahnya ke insulinnya nanti nggak bisa keluar. Nah, kalau yang masih saya bingungkan di sini adalah ketika saya memaparkan suatu induksi ke sel ini nanti itu apakah semua induksi yang dia menyebabkan radikal bebas itu sifatnya apakah irreversible atau itu tergantung konsentrasi yang saya berikan atau dia bisa saja reversible jadi langsung sehat kembali kalau di dalam kondisi kultur selnya itu dia ada antioksidan yang cukup dari selnya itu sendiri, Prof. Tadi induksinya pakai apa? Induksi stres oksidatifnya? Kemungkinan akan menggunakan nifedipin, Prof. Beta blocker. Nifedipin, Iya, beta blocker. iya. Itu memang harus dioptimasi sih. Oh, iya, Prof. Harus dioptimasi apakah memang reversible atau enggak, tetap optimasi itu penting dilakukan ya dengan dinilai dengan berbagai dosis gitu berapa kenaikan stres oksidatifnya atau ROS-nya sehingga bisa cukup dikatakan sudah terjadi stres oksidatif gitu. Jadi saya nggak bisa jawab Oh, detail. iya, iya. Tapi biasanya berarti tergantung konsentrasi yang saya berikan juga ya, Prof. Nanti Iya, apakah, iya. tapi kalau biasanya, Prof, apakah dari kita menginduksi dia, kemudian kita mentreatment menggunakan antioksidan dengan herbal-herbal seperti itu apakah dalam hitungan hari saja atau biasanya seperti apa ya, Prof, kalau di penelitian itu? In Atau vitro langsung? ya. Iya, Prof. Kalau in vitro biasanya memang nggak terlalu lama sih efeknya itu dalam Oh, beberapa makanya tapi tetap harus merujuk ke penelitian sebelumnya. iya. Biasanya sih 3 hari itu saya pernah melakukan induksi dengan rotenon. Rotenon itu suatu senyawa yang bisa meningkatkan ROS anion superoksida ya karena dia penghambat rantai pernapasan kompleks 1 atau 3 gitu pada sel kanker tapi sel glioma. Nah itu induksinya itu hanya sekitar 6 jam atau berapa jam gitu. Itu sudah terjadi peningkatan. Makanya kalau in vitro biasanya hanya hitungan jam atau hari gitu. Beda dengan in vivo kamu menggunakan hewan, tapi tetap kita harus berdasarkan rujukan publish yang sudah ada seperti apa, terus kita tetap coba optimasi ya. Terus kalau misalnya belum ada, ya itu optimasinya berarti harus lebih banyak, harus beberapa kali gitu sampai kita menemukan eh, waktu yang paling tepat atau dosis dosis juga sama dioptimasi yang paling tepat yang bisa menyebabkan kerusakan yang sudah kita harapkan. Tetap harus dicoba itu. Kemudian, Prof, nah kalau kita menggunakan sesuatu sebagai induktor ini, apakah kita juga harus mempertimbangkan? Karena ini kan saya spesifiknya untuk menyebabkan kondisi yang seperti diabetes mellitus gitu kan, Prof. Nah, apakah saya harus mempertimbangkan untuk mencari senyawa yang memang dia ini terlokalisir untuk beta pankreas sendiri, atau sebenarnya nggak apa-apa ya, Prof, kalau di skala penelitian aja, jadi induksinya ini yang seperti contohnya yang tadi dia bisa menyebar H2O2 ya, Prof. Nah, itu apakah itu baiknya yang mana ya, Prof, sebenarnya? Untuk menyebabkan DM ya. Iya, Prof. Untuk menyebabkan DM itu kan berarti harus kita lihat definisinya dulu. Yang apakah terjadinya DM itu indikator apa di kepustakaan yang sudah ada bahwa dikatakan terjadi diabetes mellitus. Walaupun itu sel ya, level sel pankreasnya. Apakah misalnya dari segi insulinnya yang rusak karena misalnya langsung dia menyerang kerusakan pankreas ya atau dari segi kalau glukosa darah kan nggak mungkin karena in vitro ya kalau glukosa di medium misalnya ya atau kadar glukosa intrasel nah itu tetap harus merujuk ke kepustakaan yang ada gitu tetap. Eh, kita kan teori dasar aja yang kita dapatkan tapi untuk meyakinkan bahwa memang sudah terjadi itu tetap harus mengacu apa yang sudah ada sekarang parameter-parameternya harus diikuti.
Baik. Kalau yang lebih mudah emang mendeteksi DM pada hewan coba sih, karena bisa dinilai mirip dengan manusia ya, dinilai kadar glukosanya meningkat misalnya, atau ada resistensi insulin dengan homa IR. Tapi kalau pada level sel itu yang harus baca juga sih, gimana cara, apakah kerusakan sel pankreasnya, disekresi insulinnya misalnya. Iya, baik Prof, terima kasih. Karena ini memang penelitiannya kan saya tentang organoid Prof, dan agak sedikit susah gitu mencari Iya, susah. Nama literaturnya dokter gitu. Radiana ya? Dokter Betul Radiana. Prof. Iya, iya, ya. Terima kasih Prof. Ya, ya nanti kita bisa diskusi banyak di eh, presentasi paper ya. Dari situ kan ada aplikasi di riset itu seperti apa. Ini mohon maaf karena saya harus rapat ya. Jadi mungkin untuk kuliah pertama ini bisa cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di hari Jumat jam 1 ya. Kalau misalnya mau lebih, kan jangan deh jam 1 aja deh. Kalau setengah 1 mepet ya ya. Jam 1 aja nggak apa ya. Ya, saya tutup ya. Nanti saya kirim ininya PPT-nya ya lewat WA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Cik wabarakatuh. pamit ya. Ya, terima kasih, Ya. Prof. Ya.